Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Diki Ranto selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen selaku penguji pada pagi hari. Kenalkan, nama saya Livia Nisa Yuliansyah dengan NIM 170162395 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di perusahaan Gateway Container Line. Baik, di sini ada latar belakang. Perkembangan dunia kerja menuntut lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tapi juga pengalaman kerja dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan profesional. PKL menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan, serta memahami proses kerja secara langsung di dunia industri. Perusahaan Gateway Container Line dipilih sebagai tempat PKL karena memberikan kesempatan untuk mempelajari proses kerja pada divisi akunting dan finance, pada tim closing job yang relevan dengan kompetensi program studi pendidikan ekonomi. Adapun tujuannya di sini memperoleh pengalaman kerja nyata, mengembangkan kompetensi teknis dan profesional, serta menghubungkan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Lalu di sini ada profil perusahaan, yaitu perusahaan Gateway Container Line merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan pengiriman barang internasional. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2009 dengan spesialisasi sebagai Last Container Load atau LCL Consolidator, serta menyediakan berbagai layanan logistik yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas ekspor dan juga impor. Lalu di sini ada layanan utama, yaitu ada sea freight, air freight, tracking, custom clearance, warehousing, dan yang terakhir itu domestic and international freight forwarding. Lalu di sini juga ada visinya menjadi perusahaan konsolidasi terdepan di Indonesia. Lalu adapun misinya yaitu menyediakan produk dan layanan yang tepat dengan standar pelayanan global. Lalu di sini juga sudah mempunyai kantor cabang dan perwakilan cabang di Indonesia, yaitu ada di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan juga Makassar. Lalu perwakilan luar negeri di sini ada Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan juga China. Lalu di sini ada struktur organisasi divisi akunting dan finance. Jadi selama pelaksanaan PKL, saya ditempatkan pada divisi akunting dan finance, khususnya pada bagian akunting, tim closing job di bawah bimbingan Bapak Sarkumanto Muhammad Priagus selaku staf akunting. Jadi di sini divisi akunting dan finance dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada akunting, finance, collection, tax, billing, dan juga akunting finance branch. Lalu di sini lingkup pekerjaan PKL, jadi saya dilaksanakan pada perusahaan Gateway di kantor pusat Jakarta, kurang lebih selama 4,5 bulan, mulai dari 3 Februari sampai 19 Juni 2026. Untuk bagian akunting, khususnya closing job, itu bertanggung jawab atas pencatatan dan pengadaan transaksi keuangan perusahaan, rekonsiliasi data akuntansi, pengelolaan pendapatan dan biaya, validasi transaksi operasional, serta pelaksanaan proses closing job. Di bagian ini juga berperan dalam memastikan seluruh transaksi telah tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan dokumen pendukung maupun sistem yang digunakan perusahaan. Lalu di sini ada dua gambar, yaitu ada sistem internal yang digunakan oleh perusahaan dan juga sistem Enterprise Resource Planning atau sistem ERP. Lalu di sini ada kegiatan utama saya selama PKL. Yang pertama ada persiapan dokumen closing job. Jadi di sini dokumen closing job itu terbagi menjadi dua, ada job kesatuan dan juga job konsolidasi. Jadi di sini saya mencetak dan menyusun job set serta dokumen pendukung sebagai dasar pemeriksaan transaksi sebelum proses closing job dilaksanakan. Lalu saya pencarian dan identifikasi job connecting. Jadi saya melakukan pencarian job connecting untuk memastikan seluruh transaksi telah tercatat dan mengidentifikasi transaksi yang masih unpaid atau masih outstanding. Yang ketiga di sini ada rekonsiliasi dan penyelesaian selisih data transaksi. Jadi saya mencocokkan total data income, cost, serta item lainnya antara job sheet, sistem gateway, ERP, dan laporan pendukung untuk menemukan serta menyelesaikan jika terdapat selisih transaksi. Lalu di sini ada pelaksanaan proses closing job. Jadi setelah dokumen semua dicek, tidak ada selisih, maka akan dilakukan proses closing job. Jadi di sini proses closing job setelah seluruh transaksi dinyatakan lengkap, sesuai, dan tidak terdapat selisih data. Lalu untuk validasi dan input data sales diskon, di sini saya melakukan pemeriksaan kesesuaian data sales diskon antara laporan pendukung dan juga sistem perusahaan. Yang terakhir di sini adalah verifikasi profit share. Di sini saya melakukan pemeriksaan dan verifikasi data profit share
untuk memastikan nilai yang tercatat pada sistem sesuai dengan laporan pendukung perusahaan. Lalu di sini terdapat hambatan dan solusi selama pelaksanaan PKL. Yang pertama untuk hambatan ada adaptasi terhadap sistem ERP dan gateway kontainer lain. Jadi untuk solusinya saya aktif belajar melalui arahan mentor dan praktik langsung. Yang kedua, di sini pencarian selisih transaksi membutuhkan ketelitian waktu. Bisa sampai 15 sampai 30 untuk mencari jika terdapat selisih. Untuk solusinya, di sini saya melakukan pengecekan secara bertahap dan sistematis. Untuk yang ketiga, koordinasi dengan divisi lain terkadang memerlukan waktu, terutama pada divisi terakhir. Jadi, untuk solusinya, saya meningkatkan koordinasi serta follow-up dengan divisi terkait. Yang keempat, di sini proses update data pada sistem gateway berjalan cukup lambat. Untuk solusinya, di sini saya memastikan kembali data setelah proses update selesai. Lalu di sini terdapat saran pengembangan, terdapat tiga, yaitu untuk universitas, perusahaan, dan juga mahasiswa. Untuk universitas, program studi dapat memberikan pelatihan Microsoft Excel sebagai bekal sebelum mahasiswa melaksanakan PKL nantinya. Selain itu juga perlu memperluas kerjasama dengan DUDI, serta meningkatkan koordinasi administrasi dan penyampaian informasi terkait pelaksanaan PKL nantinya. Untuk perusahaan, perusahaan dapat menyusun panduan kerja bagi peserta PKL serta meningkatkan koordinasi antar divisi agar proses verifikasi dan closing job menjadi lebih efektif. Serta dokumen penyebab selisih transaksi dapat dijadikan referensi bagi peserta PKL maupun karyawan baru nantinya. Untuk mahasiswa sendiri, perlu mempersiapkan kompetensi teknis dan soft skill sebelum PKL serta aktif bertanya dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Sikap proaktif akan membantu mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal nantinya. Kalau di sini ada penutup, PKL di perusahaan gateway content lain memberikan pengalaman nyata dalam penerapan akuntansi dan administrasi keuangan, khususnya pada proses closing job. Melalui kegiatan PKL, penulis tidak hanya memperoleh kompetensi teknis dalam penggunaan sistem perusahaan dan pengelolaan data transaksi, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, adaptasi, dan pemecahan masalah sebagai bekal memasuki dunia kerja. Baik, sekian pemaparan hasil laporan praktik kerja lapangan di perusahaan gateway content lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.